Assalamualaikum sahabat Bang Juli. Hari ini kita kembali bersua di talkshow Haba Bang Juli. Telah hadir di studio kita ada Kak Oni Imelva sebagai Wakil Ketua Dokumentasi dan Publikasi KKR Aceh. Selamat hadir. Iya, terima kasih Bang Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian telah hadir juga ada Kak Rosatul Falica. Ya. Oja, dikenal Oja. Oja dari Kontras Aceh dan juga terkenal di dalam komunitas, tergabung dalam komunitas ya, karena muda sejarah konflik ya. Kemudian juga ada di samping saya ada Rian Maulidin. Rian ini salah seorang penyintas saat konflik Aceh gitu ya. Terima kasih telah hadir ya di studio Talkshow Bang Juli. Jadi kita di sini akan beberapa menit ke depan akan berbincang-bincang soal kebetulan saja ini saat ini kita lagi di bulan September ya. Jadi boleh kalau beberapa diskusi di luar sana mereka menyebutnya dengan September hitam, September kelam. Kenapa? Saya mengundang kemudian ada Kak Oni kan, kemudian ada Oja dan Rian. Karena seperti kita ketahui di tanggal 16 September 2000 lalu kita kehilangan Pak Safwan Idris ya yang saat itu rektor UIN, dulunya apa? Nah, dulunya UIN ya. Dulunya IAIN. Kalau sekarang UIN. Kemudian pada tanggal 6 September 2001 kemudian terjadi lagi musibah yang sama ditembak ya Pak Dayan Daud. Itu dalam konteks lokal aja dulu. Kalau kita ambil secara konteks nasional, saya pikir ada banyak tokoh yang kemudian meninggal di bulan September. Sehingga banyak yang menyebut September ini September hitam ya. Ada Munir dari Kontras ya, yang bagaimana dia meninggal di pesawat, walaupun dihukum ya pilotnya. Gitu. Kemudian ada juga 30 SPKI juga di September ya. Tapi kita ini berbicara karena di konteks lokal ya, kedua tokoh ini. Kira-kira dalam catatan KKR itu tercatat ya kedua tokoh ini sebagai maksudnya mereka meninggalnya karena ditembak di saat konflik Aceh. Ya. Ya, terima kasih Bang Juli. Selamat September kelam. September kelam. Black September. Ya. Ini menarik sekali sebuah perumpamaan, tapi yang secara kebetulan memang terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM itu di September. Ya, kita tidak bisa mencatat motif apa saja yang kemudian menjadikan pelanggaran HAM terhadap beberapa tokoh ataupun sekelompok orang. Tapi yang pasti kita mencatat bahwasanya banyak hal yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran HAM itu terjadi di September. Nah, dua tokoh yang tadi Bang Juli sempat singgung, sebenarnya itu sudah menjadi catatan kami, jadi dokumentasi kami di KKR Aceh, karena fungsi KKR Aceh sebagaimana yang dimandatkan ya, mengungkap kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, kemudian juga rekomendasi pemulihan terhadap korban dan juga memfasilitasi mengadakan rekonsiliasi antara pelaku dan juga korban. Nah, tentunya dalam hal mengungkap kebenaran, KKR Aceh sendiri selain melakukan pengambilan penyataan langsung pada korban, juga mengumpulkan segala informasi dan dokumen, termasuk dokumentasi terhadap dua tokoh ini yang bagi kita sebenarnya kehilangan dua tokoh yang pada saat itu sangat concern terhadap Aceh, perdamaian di Aceh gitu. Namun juga mungkin itu menjadi halangan dari beberapa pihak, katakanlah seperti itu, sehingga beliau-beliau ini menjadi korban. Dan yang pasti mereka ini ada tokoh pendidikan. Bayangkan dua tokoh pendidikan kemudian dihilangkan nyawanya dengan tindakan penembakan sewenang-wenang ya, pembunuhan sewenang-wenang tanpa diketahui siapa pelakunya sampai hari ini dan juga motifnya apa. Tapi
asumsi kita atau praduga tak bersalah kita adalah tokoh-tokoh ini melambangkan pendidikan di Aceh. Ya. Ketika tokoh dihilangkan nyawanya, ya? bagaimana dengan pendidikan di Pendidikannya. Aceh sebenarnya? Nah, pada saat itu katakanlah Pak almarhum Dayan Daud sangat kritis soal pembakaran sekolah pada saat itu. Ya, jangan hancurkan pendidikan Aceh walaupun dalam masa konflik. Nah, itu yang mungkin beberapa pihak mungkin gerah dengan situasi yang mungkin vokal ya dari tokoh-tokoh ini. Begitu juga dengan Pak Safwan Idris. Beliau juga dalam forum aksi ulama Aceh juga mengkritisi sangat keras tentang bagaimana ini persoalan Aceh, kenapa tidak segera dilakukan perdamaian seperti itu. Nah, ini yang paling penting bagi KKR Aceh hari ini. Ini cukup mewakili bagaimana sebenarnya konflik itu mendera di Aceh itu sampai pada wilayah-wilayah pendidikan di Aceh. Ya, bahkan itu rektor ya? Mereka keduanya rektor dari 2 universitas yang dan setahun ya? Setahun bedanya. Nah, dan di September pula gitu. Nah, hari ini kita bisa ketemu Bang Juli dalam talk show-nya. Kita bicara soal September kelam ini, Black September ya Bang ya. Iya. Nah, itu. Kalau berbicara tadi ada banyak ya. Sekali tokoh mengenai Center seperti Kak Oni sampaikan tadi. Kalau di Aceh tadi yang 2 tokoh yang di teman-teman kumpulan anak muda. Iya. Saya kira sejarah soal kematian 2 tokoh ini masih teredukasi nggak? Masih atau tahu nggak ceritanya atau kronologisnya gitu? Iya. Nah, sebenarnya kalau di Kontras sendiri kan banyak tuh catatan terkait orang, terutama tentang penghilangan orang secara paksa. Nah, kalau 2 tokoh ini kan memang ditembak tapi tidak hilang kan. Tapi sampai sekarang juga kita nggak tahu siapa pelakunya dan segala macam. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin lokal Aceh itu bukan cuma September yang hitam. Tapi setiap bulannya itu hitam gitu. Nah, betul aja di bulan September. Iya, nah kenapa September hitam gitu, dan khusus 2 tokoh karena ini tokoh aja berani digituin ya. Gimana dengan, karena justru di mural, di Kontras ada satu mural Muklis Zulfikar. Nah, itu relawan UIN di masa itu. Nah, mereka itu diculik dan sampai sekarang nggak kembali gitu. Dan sebenarnya banyak sekali orang-orang yang nggak kembali, dan di Kontras ada sekitar 200 sekian data yang masih terdata terkait penghilangan orang secara paksa. Nah, untuk saat ini sih banyak anak-anak muda udah mulai main di Kontras. Dan anak-anak magang justru yang kadang kalau kita tanya kenapa kalian pilih Kontras magangnya gitu ya, dan mereka menjawab ya kami juga nggak tahu Kontras ini apa, bahkan bilang apakah ini Kontras media atau ini Kontras apa gitu, karena nggak kepikiran. Gak ada nama media soalnya. Orang nggak kepikiran bahwa kepanjangan Kontras itu untuk korban tindakan orang secara paksa ya, jadi kayak korban tindak kekerasan, korban untuk orang hilang dan tindak kekerasan kepanjangannya. Dan orang nggak mengerti maksud korban tindak kekerasan itu gimana, maksudnya nggak ngerti. Orang hilang kan lapornya ke polisi ya, bukan ke Kontras ya segala macam. Jadi makna-makna terkait kehilangan juga kawan-kawan muda tidak tahu gitu. Bahkan ketika kita tanya ini dari kampus mana, ini dari kampus mana, kan kalau yang di Aceh UIN, Unsiah itu kan 2 kampus high kalau kita bilang ya, yang mana apalagi gedung AC Dayan Daud gitu. Kalau kita tanya tahu nggak sejarahnya, nggak ngerti, bahkan nggak tahu siapa tokoh Dayan Daud itu dan kenapa gedung itu diberi nama Dayan Daud gitu. Jadi ternyata seburam itu ya, setidak gimana ya, masalah konflik setabu itu ternyata di anak-anak muda gitu. Justru ini saya luruskan dulu, kenapa kita ambil 2 tokoh ini di September sebenarnya. Selain tadi Kak Uni tadi sampaikan bahwa selain mereka 2 rektor ya, 2 rektor yang saat itu sangat vokal gitu. Dan kebetulan di September, kemungkinan di korban konflik lain juga ada memang di September ya. Kalau kita buka dalam Kontras dan catatan KKR, saya pikir banyak sekali di September, karena kan konflik kita mulai kalau KKR catatnya mulai dari 1976. Iya. Kemudian sampai perjanjian damai MOU 2005.
5 ya, di Agustus ya. Agustus. Mungkin saya ke ini ya, Rian Maulidin. Ini tadi sudah berbicara sedikit ya soal katanya begitu tabunya si sejarah itu agak ini di kalangan kampus ya. Bagaimana kalau pandangan Rian sebenarnya kedua tokoh ini masih ada nggak sejarahnya yang diketahui? Ya kalau sejarah dua tokoh itu kan Mbak, mungkin kalau dari kami generasi muda, mungkin dari kami masih kurang memahami. Mungkin cuma karena memang di kurikulum di pendidikan memang nggak ada mata pelajaran yang menjelaskan ataupun yang menjelaskan secara detail tentang sejarah konflik, apalagi dua rektor tersebut. Tapi pernah dengar maksudnya Ya misal kalau ada rektor UIN bernama almarhum Safa Idris yang meninggal ditembak. Itu pernah dengar ya? kalau itu pernah dengar Pak. Juga Dayan Daud. Ya pernah dengar. Ah. Dua rektor itu Tapi ditembak. kronologinya kira-kira kronologinya Kalau pernah untuk di kronologinya kami masih kurang tahu Pak. maksudnya dia di rumah saat itu datang 2 orang itu untuk Pak Safwan. Kira-kira ada. Kalau yang tahunya kalau rektor Dayan Daud itu di mana meninggalnya gitu. Pernah dengar di mana lokasinya? Pernah dengar sih Pak, lokasinya Pak Safwan Daud di mana? Bukan Sufyan Daud, Dayan Daud. Oh iya. Pada saat dia pulang ke rumah di kawasan Amprit ya. Nah, jadi dia ditembak dalam mobil. Ya, mobil. Jadi kalau Pak Safwan ya di rumah ya, didatangi saat pagi ya. Saat pagi beliau mau keluar atau ada tamu ya, kemudian datang tembak. Nah, jadi berarti di kalangan kampus setiap momen-momen umpamanya ulang tahun ini di UIN ya? Ya, di UIN. Ulang tahun UIN umpamanya. Atau acara kegiatan yang bersifat secara UIN lah. Itu ada nggak disampaikan bahwa kita pernah ada tokoh yang meninggal di tanggal 16 September 2000. Pernah ada selama di situ? Mungkin kalau ketika saya di UIN dia belum, mungkin kalau sebelum saya mungkin ada kegiatan semacam itu untuk memperingati bahwa rektor UIN pernah jadi korban waktu konflik Aceh kemarin. Cuma kalau selama saya di UIN dia belum ada. Belum ada. Ya, belum. Tapi kalau buku-buku beliau di perpustakaan ada kan soal meninggalnya beliau. Dan juga peninggalan beliau kan menulis juga ya. Peninggalan buku peninggalan almarhum ini ada nggak di pustaka di sana? Dan buku sejarah terhadap meninggalnya beliau. Ya kalau buku sejarahnya sih kalau saya pribadi ya saya belum coba baca di pustaka, cuma nggak tahu juga ada di pustaka UIN apa enggak. Ya. Karena dari kami kan Pak emang kurang mengenal dua tokoh ini. Kurang begitu mengenal, kurang familiar. Makanya masuk dalam tatanan tokoh nasional ya yang meninggal dalam konflik di Aceh. Karena mereka posisinya saat itu memang seorang rektor. Ya, seorang rektor di kampus terkenal di Aceh, Indonesia dan UIN. Kemudian begini secara tadi dari kampus ya, kalau edukasi sejarah itu dari KKR sendiri juga ada ya? Iya. Buku kampus lah. Iya. Sebenarnya menarik memang ini menjadi kegelisahan kita bersama ya. Katakanlah perjanjian damai itu sudah mau masuk tahun ke-20 ya. Artinya sudah semakin dewasa sebenarnya Aceh pasca perjanjian damai. Tapi semakin dewasa kita kemudian melupakan sejarah masa lalu. Nah, kita memang melihat ke depan. Tapi masa lalu sebenarnya berkontribusi mewariskan sesuatu yang kita bawa ke masa depan. Nah, bayangkan anak-anak sekarang, mahasiswa katakanlah, yang notabene mereka kuliah di 2 kampus ternama di Aceh, yang dimana kedua tokoh tersebut ada rektor yang pernah menjadi pemimpin di 2 kampus itu. Nah, mereka tidak tahu bagaimana kedua tokoh ini berjuang, bagaimana kemudian mereka
terbunuh dan keluarga kehilangan, bahkan mahasiswa pada saat itu semuanya kehilangan gitu terhadap dua tokoh ini. Nah, hari ini mereka hanya mengenal karena ada pentabalan nama kedua tokoh di gedung itu, tapi tanpa tahu kenapa kemudian nama mereka ini ditabalkan untuk gedung itu. Nah, ini kan miris. Nah, betul tadi kayak Bang Juli sampaikan, ada nggak semacam peringatan atau sekedar menitipkan doa Al-Fatihah ketika ada haulnya kampus gitu, atau di waktu-waktu tertentu gitu. Dan menurut kesaksian Rian, ternyata itu jarang sekali. Rian menduga mungkin pernah ada, tapi hari ini kenapa itu ditinggalkan gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. KKR Aceh sendiri pernah di 2018 ketika itu KKR Aceh mengadakan yang namanya rapat dengar kesaksian. Nah, rapat dengar kesaksian ini menghadirkan sejumlah korban untuk berbicara langsung di depan publik. Yang tadinya kami mengambil pernyataan itu langsung ke rumah-rumah korban, tapi kami juga memberikan ruang kepada korban untuk bicara di depan publik. Nah, pada saat itu untuk sebagai pre-nya ya, kita mengadakan yang namanya KKR Goes to School waktu itu, belum ke kampus memang. Kita coba ke 3 SMA. Nah, itu luar biasa antusiasnya. Bahkan guru-guru sejarahnya sampai menangis. Itu yang membuat kami KKR Aceh itu, ya Allah, ini bahkan guru saja karena terikat dengan kurikulum nasional, mereka itu tidak pernah menyampaikan sejarah konflik Aceh yang 30 tahun dari 76 sampai 2005. Nah, padahal mereka sendiri adalah korban dari konflik Aceh. Itu ya? Iya, pada saat itu. Nah, mereka lantas menyampaikan terima kasih sekali KKR sudah memberikan pengetahuan ini pada siswa kami. Saya bahkan sebagai guru sejarah tidak bisa melakukan itu karena terikat dengan kurikulum nasional. Nah, hari ini KKR sejak kami bisa menerbitkan yang namanya buku Lara Dame. Ya, laporan temuan Lara Dame yang kemudian ada rekomendasinya, artinya kami merekomendasi dunia pendidikan, katakanlah Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk minimal kita bisa memasukkan yang namanya sejarah konflik Aceh dan juga pendidikan HAM itu ke dalam kurikulum lokal. Karena kita tadi bicara konteks keacehan, kita berharap buku ini bisa menyumbangkan sejarah tentang konflik Aceh itu di dalam kurikulum sejarah muatan lokal lah. Kalau di sini kan mulok ya istilahnya, paling tidak itu. Walaupun dulu kita pernah mendengar bahwa ada wacana tentang sejarah konflik ini akan dimasukkan ke muatan lokal kurikulum di sekolah-sekolah. Nah, kalau di kampus-kampus, upaya kami sama, Bang, mendiseminasikan laporan temuan ini. Sehingga mahasiswa paham, kritis, benar jadi konflik di Aceh pada masa lalu. Pada saat kami itu mungkin baru berusia, katakanlah masih 4 tahun. Ini kan rata-rata nih Gen Z ya Bang ya? Gen Z yang ya katakanlah mereka tidak paham apa yang terjadi di masa lalu. Ini seperti Rian sendiri, tahu sejarah konflik itu sejak kapan kira-kira? Usia berapa ya? Tahu sejarah konflik itu pas kelas 3 SMK lah. 3 SMK. Dan salah satu juga penyintasnya juga tahunya sejak kapan? Kalau itu tahunya bisa bahwa tahu keluarga ayah dari korban itu memang dari kecil SD sudah tahu. Sudah tahu. Nah, cuma nggak tahu kronologinya kayak mana, ceritanya kayak mana, cuman tahunya ayah jadi korban. Yang tahunya ayah jadi korban dalam konflik itu. Ya, cuma di tahun berapa? Itu tahun berapa? Ya, yang disampaikan itu tahun berapa? Itu tahun 2000, kalau nggak salah 2010 ke atas lah, Pak. 2010 ke atas. Kita damai 2005. Artinya pasca damai. Pasca damai.
Iya. Nah, jadi tahu sejarahnya ceritanya sejarahnya itu pas sudah di SMK. Nah, baru tahu sejarahnya. Kalau Ceritanya. soal macam tadi kan bahwa kita konflik di Aceh ini bertahap ya. Ya, Sampai yang kontras yang KKR catat itu kan 76. 76. Kemudian sampai damai. Artinya itu Ya. berapa tahun itu ya, rentang waktunya. Jadi yang tahu konflik itu bahwa pernah ada konflik itu bagaimana yang sejarahnya yang tahu. Maksudnya konflik yang dimaksud itu apa gitu? Yang tahunya Rian. Ya, kalau konflik kan mungkin dimulai kan pada 4 Desember 1976 setelah dideklarasikan oleh Hasan Tiruan. Oh iya. Ya, jadi saya itu kan gerakan Aceh Merdeka berontak supaya Aceh ini merdeka terlepas dari Republik Indonesia. Iya. Namun dari pemerintah Republik Indonesia kan merespon secara represif kan melalui rangkaian operasi militer. Dan saya itu kan 4 sektor wilayah yang memang menjadi zona merahnya kan. Ya, betul. Ada Aceh Pidi, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tenggara. Nah, kemudian pasca reformasi 1998, konflik ini kan menyebar ke seluruh wilayah Aceh. Nah, jadi kan di masa konflik inilah banyak sekali kasus-kasus Korban pelanggaran ya. HAM Pelanggaran terjadi, seperti pembunuhan, pemeriksaan, dan perampasan harta benda. Dan itulah salah satu korban ya ayah Rian juga termasuk. Akhirnya tahu juga ternyata korbannya salah satunya ayah. Ya. Berarti 2010. 2010 Riannya baru tahu. Baru tahu. Sementara ya maksud saya tadi orang tua kejadian orang tua Kejadian ayah itu tahun 2003. Nah, Rian itu masih umur 1 tahun. Setahun sebelum musibah dahsyat melanda Aceh ya. Waktu itu umur 1 tahun. Berarti lahirnya 2002. Tahun berarti umur 10 di 2010 berapa tahun ya? Berapa tahun tuh dari 2002 12 tahun ya? 12 tahun ya baru tahu. 8 tahun. 8 tahun ya baru tahu sejarah bahwa orang tua juga menjadi korban. Nah, artinya berarti sejarah konflik itu ada sebenarnya di kalangan muda. Tapi kemungkinan histori yang jelasnya mungkin belum begitu teredukasi dengan baik. Kemudian yang ujungnya melupakan. Nah, kekhawatiran itu yang kemudian terus dilakukan oleh kita mungkin salah satunya kontras. Jadi salah satu yang agar sejarah itu tidak hilang dan terulang gitu. Tapi yang jelasnya dulu sejarahnya jangan hilang apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kontras. Iya. Untuk sebelumnya kan kontras sendiri sering buat kegiatan itu pasti partisipannya itu lebih ke tidak anak muda lah, siapapun gitu kan kita undang secara mau umurnya berapapun tidak ada khusus ke anak muda gitu. Nah ternyata setelah lambat waktu kita tahu bahwa ternyata anak muda seperti putus nih mata rantainya. Jadi yang tahu konflik itu sekitaran umur 30-an ke atas gitu. Nah anak kuliah ini nggak tahu nih yang umur-umuran 20 tahun, 30 tahun kan nggak tahu tentang isu konflik. Karena kita tanya kan tentang apapun masalah konflik kayak awam aja gitu. Bahkan kita juga pernah lucu-lucuan kok kita tanya gini, kenapa ya anak Aceh kalau lebarannya itu mainnya tembak-tembakan gitu. Kenapa ya kalau anak Aceh kalau bercandaannya itu mainnya kayak pupoh mati ke gitu. Itu kan hal yang nggak wajar ya, tapi itu merasa wajar gitu di Aceh gitu kalau itu. Nah, terus kita semenjak masuknya anak-anak magang ke kontras, di situ kita mulai tahu bahwa memang ternyata putus itu mengenai pengetahuan terkait konflik Aceh khususnya. Bahkan ketika kita tanya di kurikulum udah nggak ada memang, itu memang sudah tidak ada. Dan sebagian anak-anak yang masuk ke kontras itu ada kayak anak-anak BEM yang yang itu kan, mereka kadang berpikir untuk ini kita buat kegiatan terkait HAM lah sekali terbaik ini. Nah, kadang-kadang juga dari pihak kampusnya yang memang tidak diperbolehkan. Kita juga nggak mengerti kenapa gitu ya. Itu juga menjadi perbincangan kita. Ada apa dengan dunia akademisi sekarang gitu. Sehingga mengakibatkan itu di-down-kan dan itu tidak boleh dipublish dan itu tidak boleh dibicarakan. Itu dianggap seperti hal yang mungkin masa lalu. Mungkin masa lalu gitu ya. Dan jadi akhirnya kita buat hal baru gitu. Kita buat rutinan diskusi satuan.
Terus kita buat peringatan-peringatan seperti kayak kemarin September Hitam, kita buat peringatannya juga. Kita buat juga setiap ada Hari HAM sedunia, kita buat peringatannya lagi. Jadi memang untuk sekarang Kontras Aceh ketika buat peringatan-peringatan seperti itu memang pure anak muda terus tuh yang diajak. Sehingga terus teredukasi, sehingga banyak yang tahu. Dan anak muda kan sekarang main sosmed ya. Jadi di sosmed itu kan edukasinya lebih cepat. Gitu. Itu bagaimana perspektif mengungkit masa lalu Iya. dengan apa istilahnya mengedukasi sejarah bagi masyarakat Aceh. Mungkin kenapa dari kawan Iya. mungkin Ya, dua hal. dua hal yang kontra ya. Jadi menarik sebenarnya Bang. Jadi ketika perspektif mengungkit masa lalu itu hanya akan membawa luka, Dendam. Bisa dendam. dendam, iya. Tapi juga hari ini kita bicara tentang pelurusan sejarah sebenarnya. Pelurusan sejarah. Para korban ini ataupun penyintas ini, mereka berhak tahu kenapa mereka harus jadi korban. Hari ini sampai hari ini mungkin seorang Rian, dia tidak pernah tahu kenapa ayahnya harus meninggal. Harus dibunuh lah. Harus dibunuh, meninggal. Dan hari ini saya kehilangan sosok ayah. Saya sekolah pun mungkin didukung sama keluarga yang lain. Betul. Nah, banyak penyintas-penyintas yang lain yang merasakan itu. Nah, ini jika tidak, katakanlah pelepasan katarsis ya Bang. Apa yang kita pendam terlalu lama, itu pada satu titik jenuh, itu akan menjadi hal buruk buat kita sendiri dan juga mungkin orang-orang di sekeliling kita. Bayangkan tadi yang mungkin disinggung Oja soal kenapa ya anak-anak di Aceh itu mainnya senjata, main perang-perangan gitu kan. Ataupun dengan statementnya pomate kan. Itu sesuatu yang mungkin di tempat lain, wah ini ancaman yang luar biasa. Seorang anak kecil bisa mengatakan membunuh orang gitu kan, membuat mati orang. Nah, KKR Aceh sudah pasti mendapat tanggapan respon dari banyak pihak. Si korban sendiri, tadi Rian mengatakan dia 2010 baru tahu. Nah, ada hal yang ditutupi sebenarnya dari keluarga. Mungkin juga takut karena mungkin hari ini orang-orang yang bersama pelaku dulunya itu masih hidup berdampingan. Nah, ini yang juga menjadi PR. Mungkin kalau di KKR kita sebut dengan bagaimana mempererat kembali kohesi sosial ya melalui rangkaian kerja rekonsiliasi ini, Bang. Nah, hari ini mungkin ketakutan dari Rian ataupun dari korban-korban yang lain, walaupun dalam era damai gitu ya, saya masih belum bisa luas dalam bersosialisasi. Masih ada sipolan yang dulunya terkait dengan kasus yang menimpa keluarga saya. Mungkin pasukan-pasukan yang dibekokkan ke Aceh dulunya sudah meninggalkan Aceh. Nah, tapi yang tinggal bersama itu bagaimana? Nah, ini juga jadi persoalan sebenarnya bagaimana kita menjaga perdamaian ini. Nah, tapi yang pasti luka itu harus disembuhkan. Dibuka lukanya, nanahnya dikeluarkan, kemudian diobati. Nah, maka rasa sakit itu berangsur-angsur pulih. Itu analoginya Bang Juli. Nah, itu jadi kalau mau lihat kontradiksi antara mengungkit masa lalu dan juga bagaimana kita merawat ingatan ini gitu ya. Yang pasti merawat ingatan adalah suatu bentuk supaya tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan kita berharap tidak ada lagi konflik di masa depan. Ya, walaupun rezim berganti terus nih, apa kerja-kerja seperti ini juga masih didukung atau bahkan kita juga bingung ke depannya seperti apa. Kalau dari Kontras sendiri melihat ke depan ini harus disiapkan. Misalnya melihat dari tanda-tanda alam yang sudah mulai. Apa ya, agak-agak miris gitu ya kalau melihat ke depannya. Yang pertama terkait ya yang dulunya pelaku kan sekarang udah mulai masuk balik lagi ke Aceh gitu dan jabatannya semakin tinggi gitu ya. Jadi dan dengan bangga dia bilang bahwa setelah sekian lama tidak ke Aceh, setelah menginjakkan lagi kaki di Aceh gitu. Dan itu kan menakutkan kan. Dan hal-hal seperti itu dan
ketika kita tracking yang harusnya dia di penjara, tapi ternyata dia enggak tuh, di wilayah lain tetap beroperasi seperti biasa. Dan sekarang juga kita tahu ya, presidennya nanti yang terpilih ya. Tapi mungkin ada juga faktor ini ya, mengajak lawan menjadi kawan itu mungkin akan lebih ini, tapi rasa trauma bagi korban ini. Nah itu dia. Nah apakah yang tadi Bang Juli sampaikan, ini mereka-mereka yang akan hadir menjadi penguasa nantinya di Indonesia katakanlah itu punya itikat baik. Ini kita bicara punya itikat baik dengan trauma kolektif yang dialami oleh masyarakat Aceh ini. Ya walaupun yang tidak langsung ini tetap merasakan Bang situasi-situasi tahun era-era 98, 99 bagaimana saya pribadi waktu itu masih kuliah dalam ketakutan ada pemberlakuan jam malam gitu kan, kita nggak bisa bebas mau bikin PR bareng teman gitu. Nah ini masih menumpuk dalam pikiran, belum lagi ketika tsunami datang gitu kan, jadi trauma itu menjadi layernya jadi lebih banyak. Kalau dari pemulihan sendiri dari korban ini ya, atau penyintas atau korban terdampak dari COVID itu, pemulihan itu ada nggak sampai psikolognya juga kemudian Iya. Atau hanya sekedar jadi KKR itu fungsinya atau mandatnya itu memang merekomendasikan kepada pemerintah, karena KKR kan dibentuk pemerintah, Bang Juli. Nah, tapi yang paling penting adalah support system sebenarnya. Masyarakat di antara masyarakat korban, semestinya mereka juga paham tentang situasi yang dialami oleh korban. Ya, walaupun hari ini mungkin secara sosial sudah lihat biasa-biasa saja, tapi siapa yang tahu bagaimana pikiran mereka masih tertekan dan segala macam. Bahkan mungkin ada perilaku kekerasan yang masih menetap di dalam sikap tindakan dari para korban ini. Yang mungkin orang lain menganggapnya itu biasa-biasa saja. Padahal itu kan warisan kekerasan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya untuk dipahami oleh negara sebenarnya. Bagaimana negara hadir untuk menuntaskan, menyelesaikan persoalan yang dialami oleh para korban pelanggaran HAM masa lalu. Dan mereka hari ini permasalahannya ya persoalan memahami tanggung jawab, Bang. Ini kan bukan lagi mau bicara kita mau cari pelaku nih, tapi negara, tanggung jawab negara yang paling pokok terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu, walaupun rezim berganti. Nah, ini yang menjadi tantangan KKR juga ketika kita menyuarakan rekomendasi-rekomendasi itu, kita bicara bahwa ini adalah ranah tanggung jawab negara. Nah, tapi yang dipahami mungkin nggak sejauh itu. Yang dipahami negara mungkin ya sekedar bantuan, tapi ini coba memulihkan hak-hak mereka yang pernah diabaikan, dirampas. Nah, itu yang sebenarnya menjadi persoalan hari ini mungkin yang dihadapi KKR ya Bang, ya dalam hal merekomendasi pemulihan hak korban, atau kita sebut reparasi hak korban. Itu yang jadi tantangan ataupun hambatan KKR ketika pemahaman tentang tanggung jawab itu tidak dipahami secara utuh ya, oleh negara. Oke, mungkin Rian Maulida sendiri, ini kan sudah masuk dalam catatan KKR juga sebagai penyintas ya. Pemerintah sendiri sudah hadir nggak untuk bertemu Maulidin atau keluarganya? Kalau sekarang dari pemerintah memang belum ada ya semacam bantuan ataupun pemulihan ya untuk keluarga Rian memang belum ada sampai sekarang. Nah itulah yang maksudnya yang jadi pertanyaan Rian selalu, padahal seperti keadilan untuk korban konflik ataupun semacam pemulihan reparasi, nah itu kan merupakan memang tanggung jawab pemerintah yang disampaikan oleh harus ditunaikan tadi ya. Nah itu kan masih menjadi tanggung jawab negara untuk menunaikan itu. Mungkin ada pesan apa dari ini, pesannya dari Rian aja. Iya. Walaupun nanti disambung sama Kak Oni dan Oja ya. Mungkin pesan pertamanya ke pemerintah
agar ya melihatlah kami-kami ini yang jadi korban. Nah itulah yang selalu Rian pikirkan. Ya walaupun Aceh sudah damai, namun rasa sakit itu tak serta-merta pulih. Ya karena pemulihan untuk terutama untuk korban ataupun keluarga korban belum mendapatkan semacam bantuan itu. Nah itu saya yang menjadi penting untuk kami selaku keluarga korban konflik. Ya karena itu kan salah satu juga poin dalam MU Helsinki bahwa pemerintah berkomitmen kepada masyarakat Aceh khususnya ya seperti keluarga korban untuk mendapatkan bantuan. Nah, jadi kan sampai sekarang Aceh damai 2005 sampai sekarang 2024 ya keluarga Rian belum mendapatkan bantuan semacam itu. Nah, sedangkan Rian dari sekarang sudah umur 22 tahun, nah itu kami belum mendapatkan semacam itu. Jadi kan seperti ayah yang dulunya pegawai, ya setelah dibunuh kemarin, jadi seperti kami kan anaknya 5 orang, seperti kami pendidikan, kami kan juga butuh ekonomi untuk melanjutkan pendidikan. Itu bertahan dengan pensiunnya. Ya. Pensiun. Mungkin dari Oja juga harapan kita ke depan. Ya, semoga damai kita itu tidak hanya secara tertulis ya, tapi juga secara realita harus damai, benar-benar damai. Karena kelihatan sekarang Aceh subur dan makmur gitu ya, yang mana belakangnya tuh penuh dengan merah. Harusnya warna Aceh itu kan merah, itu kan amis. Dan semoga ya perdamaian itu benar-benar damai, tidak hanya penandatanganan saja gitu secara formil. Iya. Mungkin KKR banyak. Mungkin tidak sekedar mengungkap kebenaran saja, tapi mengupayakan korban ini pulih. Mungkin tidak utuh, tapi setidaknya bisa memberikan keadilan buat mereka, para korban, dan juga ada ya juga yang terdampak tidak langsung. Bahkan mungkin hari ini kita tahu wilayah-wilayah ekses konflik saja mungkin belum bisa terjamah pembangunannya. Gitu. Bagaimana dengan tujuan-tujuan damai yang tertuang dalam MOU Helsinki yang sama-sama kita ketahui. Dan harapan ke depan damai itu jangan menjadi damai yang sendiri, tapi damai itu yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Itu bagi saya seperti itu, damai yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Seperti itu. Baik Kak Oni, memang waktu juga nih yang misalkan kita Kak Oni memang kalau kita bincang masalah ini memang panjang ya. Tapi karena waktu kita yang singkat, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Nanti mungkin suatu saat kami undang kembali ya Kak Oni, Kak Oja untuk diskusi yang lain. Oke, terima kasih sudah hadir ke studio Bang Juli ya.